Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat sore, selamat siang, maupun selamat malam untuk teman-teman yang berada di rumah maupun di perjalanan. Untuk video ini, ya, pembahasan kita kali ini adalah mengenai algoritma a priori. Ya. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam bidang ilmu data mining yang digunakan untuk mengetahui rentetan suatu hubungan antara variabel satu dengan variabel 2. Dengan contoh seperti semisal saya membeli produk kopi dan susu, maka untuk produk selanjutnya maka saya akan membeli produk gula. Nah, algoritma a priori sendiri ini digunakan untuk mengetahui atau memprediksi variabel manakah yang akan dipilih oleh pengguna selanjutnya. Dan yang paling umum digunakan oleh grocery store, ya, seperti toko-toko retail yang mempunyai banyak produk. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, kalian buka PyCharm, ya. Terus klik file, new project. Ya. Kalau kalian belum membuat project, ya, jangan lupa buat create project. Tapi karena saya di sini sudah membuat project, jadi saya tidak perlu melakukan langkah ini. Oke, namanya kalian ganti apa, terserah. Dan jangan lupa untuk inherit global site package, ya. Karena di video ini kita akan menggunakan modul, ya, atau library yang namanya yang pertama yaitu pandas, ya. Terus yang kedua ML extend, dan yang ketiga adalah a priori. Oke, kita langsung mulai untuk import pandas, ya. Import pandas, ya. Kalau kita ngoding, ya, pakai PyCharm atau PyCharm itu sebaiknya menggunakan control space, nanti akan auto fill, ya. Import pandas as pd. Oke. Terus selanjutnya adalah kita perlu import ml extend, ya. Nah, bagi kalian yang belum menginstal ml extend, kalian dapat menginstal dengan menggunakan, ya, cara seperti ini. Kalian buka CMD kalian, ya, yang di script file Python, terus kalian ketikkan pip install ml extend, ya. Kalau kalian belum install, karena saya sudah menginstal, ya, maka saya langsung saja import, bukan import, ya, from ml extend import. Ini perlu diketahui, ya, di ml extend itu sendiri itu banyak modul-modul lainnya. Nah, yang kita gunakan itu adalah mlextend.preprocessing, ya, untuk preprocessing. Terus kita import transaction encoder. Terus modul selanjutnya yang perlu kalian install, ya, adalah sama, ya. Jadi hanya satu ini. Jadi kalian hanya perlu install modul ini saja, mlextend. Nah, selanjutnya kita importkan a priori, ya, library untuk a priorinya. Oke, from ml extend dot. Nah, di sini kan ada banyak, ya. Kita pilih yang frequent pattern. Frequent pattern. Import a priori. Oke. Terus selanjutnya kita perlu import association rule, ya, untuk mengetahui nanti association rule-nya bagaimana. Oke, jadi kalau yang saya contohkan tadi kan menggunakan pip install ml extend, ini kan menggunakan CMD, ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menginstalnya menggunakan di PyCharm-nya ini sendiri, ya.
Kita lihat di bawah sini, Python package. Ya, masih agak nge-lag ya. Sebenarnya kita bisa menginstalnya sendiri ya di sini ya. Jadi tidak usah ribet-ribet, ya. Tidak usah ribet-ribet untuk membuka CMD, script editor. Terus kita ketikkan saja ml extend. Kita cari. Oh ya, belum ya. Kita tidak bisa ya ini ya. Karena kita harus klik ini dulu, add package from, oh ya nggak bisa ya. Kita harus ini ya, ml extend. Ini ya, tidak bisa ya. Oh iya. Jadi satu-satunya cara adalah ya dengan itu ya, jadi dengan menggunakan pip install ml extend. Karena saya kira ini ya pakai apa itu namanya, pakai package di Python package ini bisa, ternyata tidak bisa. Oke, caranya install adalah kalian cari file script kalian ya. File script kalian di Explorer. Nah, kalian cari di Explorer. Kalau di saya itu di this PC, terus OS C ya, terus user Asus, terus kalian cari yang bentar. Kalian cari yang app data lokal, terus kalian cari programs. Mana ini programs. Oke, Python 310 yang di script. Caranya bagaimana? Kalian buka CMD dulu, tapi yang versi run administrator ya. CMD. Bentar ya. Kalian cari yang CMD ya, diketik saja. Terus pilih run as administrator. Ya, saya sudah klik ini tapi ini masih nge-lag ya. Oke. Klik yes. Oke, muncul ya di sini ya. Terus kalian kembali ke File Explorer. Pilih di sini, bagian sini. Terus kalian copy dengan Ctrl C. Kembali ke CMD. Terus kalian klik kanan. Terus kalian tambahkan garis miring ya. Seperti ini. Terus kalian ketikkan pip install mlextend. Terus kalian enter. Oke, ternyata salah. Oke, ternyata ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi. Terus kita tunggu ya. Filenya itu tidak besar ya, hanya beberapa megabyte lah. Tidak terlalu beratus-ratus megabyte. Hanya puluhan megabyte saja. Oke, sudah. Ya. Di sini dijelaskan bahwa requirement already satisfied. Nah, artinya apa?
Di laptop saya itu sudah terinstall modul ML Extend. Oke, kita close ya kalau sudah. Selanjutnya kita kembali ke Picam. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yang pertama adalah apa? Yaitu mengimport datanya. Untuk data nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Nah, nanti kalian bisa download di deskripsinya. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengimportnya dengan menggunakan ekstensi Pandas. Kita misalkan datanya itu menjadi book, oke ya, book equals pd dot read. Jangan lupa control space kalau kita lupa ya. Read yang pilih yang CSV. Oke, di CSV. Terus kalian ketikkan nama filenya itu apa. Oke, kalau di saya ya ini nama filenya sudah saya taruh di satu folder yang sama dengan main Python ya. Di saya ini namanya grocery store dataset. Oke, kita ketikkan. Nah, saya belum mengetikkan panjang-panjang ya, tetapi di Picam ini secara otomatis itu sudah menampilkan namanya. Oke, kita enter saja secara otomatis ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita perlu ya melihat gambaran apa sih isinya, isi dari data book itu isinya apa. Oke, kita book dot, kita hanya perlu ini ya depannya saja ya, nggak perlu keseluruhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menggunakan extension head. Oke. Nah, apabila kita run, kita tunggu sebentar, maka yang muncul harusnya itu data grocery store dataset, tetapi tidak keseluruhannya, ya hanya head-nya saja. Atau sekitar 1 sampai line 12. Oke, kita tunggu. Oke, kalian bisa skip bagian ini ya apabila ini terlalu lama ya menunggunya. Kalian bisa skip saja. Nah, di sini muncul line 0 sampai 4 ya. Di mana data grocery store dataset itu isinya adalah milk, bread, biskuit ya, bread, milk, biskuit, cornflakes. Nah, ini merupakan item-item yang dibeli secara bersamaan ya. Misal saya belinya 3 ini langsung bareng, milk, bread, biskuit ya. Terus si A belinya langsung bread di Brownvita ya. Jadi seperti itu. Contoh dari book ya. Oke, selanjutnya kita perlu split ya. Split data ini karena ini kan masih dibagi dengan koma ya. Maka kita perlu mensplitnya dan menjadikannya dalam satu list. Oke, kita misalkan saja data book sama dengan list. Oke. Listnya apa? Kita control space ya. Di sini dapat dilihat self list.t itu merupakan sebuah array. Nah, array-nya di sini di mana? Di book, book ya, ya, nggak ngelag ya, nggak masalah. Book, kita kasih column name-nya itu produk. Oke, di sini koma. Oh, ini maaf ya, bukan koma ya, tapi di apply.
masih nge-like, apply, apply, apply lambda ya, apply dalam kurung lambda x ya, x split dalam kurung koma. Oke. Oke, terus next. Setelah kita masukkan dalam list ya yang disebut dengan data book ya, data book ini sebuah list. Selanjutnya kita definisikan transaction encoder. Nah, ini transaction encoder ya, encoder equals transaction encoder. Oke, jangan lupa ya dalam kurungnya ini. Oke, terus selanjutnya adalah data dari transaction encoder. Kita definisikan dengan transaction encoder data sama dengan transaction encoder dot fit ya, jangan lupa fit. Nah, di sini auto koreknya muncul ya. Kita hanya perlu memilih dan di enter saja. Fit. Nah, jangan lupa ini list ya. Listnya tadi apa? Di data book. Data book. Oke. Dot transform. Oke. Data book. Next, selanjutnya adalah kita masukkan ya, di transaction encoder data ini ke data frame. Oke, kita definisikan dengan data frame equals pd dot data frame ya, huruf besar ya, data frame dalam kurung transaction encoder data ya, transaction encoder data. Terus kita definisikan karena tadi di headnya itu kolomnya 1 ya, kita definisikan kolomnya itu transaction encoder dot columns. Oke. Jadi di kolomnya transaction encoder itu sendiri. Oke, next. Kita coba lihat ya, sejauh ini perubahannya itu seperti apa. Kita coba print data frame. Oke, selanjutnya kita run bisa menggunakan di sini ya, di run main atau shift F10. Oke, kita tunggu sebentar. Bagi teman-teman yang merasa ini ya kurang cepat, itu videonya bisa di YouTube itu bisa di speednya di 2 kali ya, atau bisa langsung di skip saja. Oke, ternyata di sini ada errornya di produk. Oke, kita lihat errornya apa. Produk ya. Di sini line 8. Oke, ini masih ada yang salah. Oke ya. Nah, di sini salah kenapa? Karena di awal ya, read CSV ini kolom produknya itu tidak ada. Nah, kita definisikan dengan ini ya, names. Nah, itu untuk memberikan nama kolom produk. Names kolom produk. Oke. Headernya kita pakai header juga. Headernya none. Nah, di n ketik n saja nanti sudah muncul ya. Autofill-nya nanti muncul, kita tinggal enter saja. Oke, menunggu.
Oke, di sini muncul ya. Nah, data frame-nya itu bagaimana isinya sih? Ya, ini didefinisikan adalah variabelnya, variabel biskuit, Bonvita, bread, cafe, dan lain-lain. Ya. Nah, di item satu ya, di item satu, bentar ya. Oke, di item satu biskuit itu true. Artinya apa? Di pembelian pertama, user pertama itu membeli biskuit, bread, dan milk. Nah, ya, contohnya itu seperti itu. Terus di user 2 belinya biskuit, bread, milk. Nah, sama. Terus di user 3 belinya bread, jam, Maggi, milk. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan data frame tadi ke data frame a priori. Kita definisikan dengan data frame a priori. Oke, equals a priori. Ya, sebetulnya di algoritma a priori di Python itu hanya ini ya, hanya ini saja, baris line 13 ini. Mungkin ya, bilangnya kok dikit banget ya. Ya memang seperti itu, tetapi di proses preprocessingnya yang lama ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita masukkan data frame dengan min support itu 0,01, 0,01, use columns false. Oke. Oh, salah ya. Use call names true. Oke, karena kita menggunakan call names. Kalau nggak menggunakan call names, di false. Nah, karena kita menggunakan call names, ya di sini call names-nya itu berupa biskuit, Bonvita, bread. Nah, ini perlu kita gunakan, maka kita isikan dengan true. Oke, next. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rules. Nah, rules sama dengan association rules, data frame a priori, ya, data frame a priori, koma, metrik, ya, metrik. Metriknya di sini apa? Leaf. Oke, terus selanjutnya min threshold itu 1. Oke, kenapa di sini metriknya leaf ya? Bagi kalian yang belum tahu, leaf itu merupakan hasil perkalian antara support dan confidence. Nanti kalau kalian cari ya di internet ya, kalian cari ketik saja uh, algoritma a priori. Nah, di situ dijelaskan bahwa nanti ada support, ada confidence, ada leaf. Karena pada video kita ini itu prakteknya, jadi asumsi saya itu kalian yang nonton video ini minimal sudah mengerti apa itu istilah-istilah dalam algoritma a priori. Oke, kita next selanjutnya adalah kita definisikan kembali rules, nah tapi dengan equals yang berbeda. Kita sort value ya. Oke, salah ya tadi tidak ada munculnya sama sekali ya mungkin salah. Oke, sort oke values sort values confidence dense leaf. Kita ini ya diurutkan secara ascendingnya apa? False. Oke. Kenapa harus false? Nah, ini ascendingnya secara ini ya 2 kali ya, karena tadi confidence ini ascendingnya false, leaf ascendingnya juga false. Maka
Cara extendingnya juga dibuat seperti array ini ya. False, false. Oke. Kenapa sih ascendingnya harus false? Ya, karena kita mengurutkan dari yang terbesar dulu. Karena di algoritma a priori, rules itu eh, dibuat ya itu berdasarkan nilai support dan nilai confidence dan nilai leaf yang terbesar. Nah, nanti setelah itu dapat diketahui bahwa nanti rules-nya itu seperti ini. Oke, rules-nya kita sudah terbentuk ya. Nah, kita print rules-nya seperti apa. Rules dot head. Kita hanya perlu head-nya saja ya, nggak perlu semuanya. Kita coba F10, shift F10. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke, nanti di akhir video akan saya jelaskan ya, apa itu confidence leaf itu apa ya. Jadi karena kita praktikum ya, saya jelaskan ini dulu. Kita tunggu. Oke, muncul ya di sini ya. 20 rows. Ya, oke. Muncul 20 rows. Nah, di sini ada kolom yang namanya antecedents ya, antecedents atau rentetan ya, rentetan dari item yang dibeli oleh user pertama. Semisal user pertama itu belinya milk and Maggie, maka konsekuens selanjutnya setelah dia beli milk and Maggie, kemungkinan dia akan membeli jam ya, dengan leverage sebesar 0,045. Tetapi karena di sini titik ya maka ini di Python itu menampilkannya itu nggak keseluruhan kolom. Maka dari itu perlu kita write ke file CSV baru hasilnya. Kita buat variabel hasil rules equals pd data frame. Data frame-nya apa? Rules. Oke, karena kita sudah dapatkan rules ya. Terus kita hasil rules ini dot, nah, kita ekspor ya ke CSV ya. Dot to CSV. Oke, to CSV dengan nama hasil rules dot CSV. Kita run. Nanti kita akan buka file CSV-nya itu menggunakan Excel ya. Kita tunggu sebentar. Oke, muncul. Nah, selesai ya. Di sini muncul hasil rules.csv. Kita double klik. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Antecedents itu milk Maggie ya, seperti ini ya. Milk Maggie. Sudah saya jelaskan tadi ya. Apabila user itu belinya milk and Maggie, maka konsekuensinya itu dia akan beli jam. Dengan supportnya itu 0,05 atau 5%. Ya, karena tadi kita ini ya, min supportnya itu 0,01 ya. Jadi 0,05 itu masuk ya. Jadi yang supportnya itu 0,01 itu gimana? Ya itu hilang ya, nggak termasuk dalam rules. Oke, nanti setelah video ini kalian bisa main-main di min supportnya ya. Mungkin kalian pengen ngide min supportnya itu 0,1. Nah, 0,1. Kalau min supportnya 0,1 ya yang di sini di antecedents support ini yang 0,5, yang 0,5 ya. Yang 0,5 ini nggak akan masuk ya.
yang 0,1 ini masuknya ya, yang di sini ya. Nah, 0,1 ini yang akan masuk. Terus konsekuen support ya sama ya. Karena di 0,01 maka yang lebih di atasnya 0,01 itu masuk. Terus ya di sini supportnya 0,05 ya, sama ya. Confidence. Oke, dinilai confidence ini sudah beda ya. Nilai confidence itu. Confidence, terus ini nilai lift-nya 10 ya, paling tinggi. Nah, terus ini leverage. Nah, kita bisa definisikan confidence itu nilai apa? Confidence itu nilai probabilitas support dibagi probabilitas dari Mick and Maggie. Ya. Jadi semisal di konsekuen ya di ini ya di tiga ini ya Mick, Maggie, and Jam. Nah, supportnya itu berapa? 0,05 dibagi probabilitas dari Milk and Maggie. Jadi seperti itu ya confidence. Dan untuk lift ini merupakan hasil perkalian dari support dan confidence. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena saya janji akan menjelaskan ya apa sih itu yang namanya confidence, terus lift, support itu apa? Ini sebentar ya. Jangan buka Chrome ya di sini di Chrome ini ya Chrome. Oke, pindah di Chrome yang ini ya Chrome ini. Oke, di OBS-nya. Oke, sudah nampak ya? Nampak kan? Nampak kan? Oke, nampak. Nah, oke. Jadi apabila A, maka B ya. Jadi apabila Milk and Maggie, maka jam. Jadi maka jam ya seperti itu. Ini nah, support itu gimana? Support itu frekuensi A ya. Frekuensi A bagaimana frekuensi A ini muncul di dataset. Nah, menghitungnya gimana? Nah, jadi ini support X sama dengan frekuensi X dibagi total ya. Oke, selanjutnya confidence. Confidence itu ngitungnya gimana? Hitungnya confidence itu frekuensi XY dibagi frekuensi X. Oke, itu confidence. Terus lift adalah it is the strength of any value. Jadi user 1 ya tadi user 1 Milk and Maggie ya, Milk and Maggie. Itu stressnya berapa? Nah, itu dapat didefinisikan dengan lift. Sini contohnya Milk and Maggie itu stressnya 10. Oke. Bagaimana cara menghitung lift? Nah, caranya adalah dengan support X, Y dibagi support X dikali support Y. Nah, kita baca juga, it is the ratio of the observed support measure and expected support if X and Y are independent. Jadi apabila X atau Y ini saling independen, maka possible value-nya adalah lift sama dengan 1. Lift lebih dari 1 atau lift kurang dari 1. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Bila ini ya mohon maaf ya kepanjangan, nanti kalian cepatkan saja menjadi 2 kali lipat atau bisa di skip ya terserah kalian. Semoga kalian di sana bahagia. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton saya. Oke, karena tadi dibuka dengan Assalamualaikum, maka ditutup juga dengan Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kawan-kawan.